ini sedang pacaran mungkin. Oke, merekam saya. Oke, baik teman-teman, kita diskusi bareng tentang initial assessment. Jadi sengaja konsep ini saya masukkan menjadi bahan kajian perkuliahan gawat darurat. Saya siapkan materinya ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, Sukma, ini dosenmu sudah pada ngajar semua atau enggak? Pak Masudi, Pak, yang belum pernah. Sudah dihubungin Pak Masudinya? Masuk materi apa? Di hari doang kan? Sama SOP? Sudah, Pak, sudah sering dihubungi, cuman enggak dulu dibalas, Pak. Oh, lagi sibuk berkali Pak Masudi. Pak Sarba ini udah masuk? Sudah, Pak, tadi. Oh, masuk ya. Tentang luka bakar Pak Sarba ini? Iya, Pak. Pak Daryono sudah? Hari Sabtu, Pak. Oh, hari Sabtu besok. Tentang fraktur ya? Itu kalian presentasi ya? Kalian yang presentasi? Iya, Pak. Ya. Semua nantangi Pak Daryono, nantangi Pak Daryono. Terus Pak Daryono WhatsApp saya. Aduh. Ya nggak apa-apa lah ya. Namanya juga proses ya kan. Nah, ini teman-teman materi kita. Materi kita adalah initial assessment, penilaian awal dan resusitasi pasien trauma. Ini. Saya coba slideshow ya, biar teman-teman bisa lihat lah. Dimas ini kalau di Zoom gede ya kan? Oke, ini ya initial assessment ya, penilaian awal dan resusitasi pasien trauma. Nah, coba teman-teman, coba nonton videonya dulu ya. Maaf Pak, nggak ada suaranya Pak. Oh, tidak ada suaranya. Bentar ya. Saya suarakan dulu ya. Sebentar ya. Oke. Oke. Oke ya. Kedengaran ya? Nggak kedengeran Pak. How close does Nah, it kedengaran have nggak? to be before you see them? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Dengar Pak. Here or here? At a Udah junction, Pak, udah look, kedengeran Pak. then look again. Think, take longer to... Oke, saya ulangi lagi ya videonya ya. Oke, baik. Saya coba, saya stop ya, saya stop videonya. Kalau teman-teman lihat kasus ini ya, secara apa? Secara sekilas, apa yang teman-teman pikirkan dari video ini? Coba, semua ngobrol. Teman-teman lah menghadapi posisi kondisi yang seperti ini, apa yang teman-teman pikirkan? Apa yang teman-teman pikirkan? Kalau saya sih berpikir ini pasien dengan multiple trauma. Kalau saya berpikir kayak gitu ya. Maka teman-teman ketika menemukan kasus seperti ini ya, dengan case seperti ini, maka teman-teman akan berpikir bahwa ini adalah kasus multiple trauma. Artinya trauma yang terjadi pada pasien ini bukan cuma satu trauma saja. Nah, ini kemungkinan terjadi beberapa jenis trauma yang terjadi pada pasien ini.
Kalau kita lihat dari arahnya tabrakan gini ya, tabrakan ini si pengendara mobil, ini pengendara motor, ketika dia nabrak kayak gini, maka yang teman-teman pikirkan adalah si kepala korban akan menghantam mobil. Itu yang pertama. Arni, kalau saya kuliah, dirimu enggak memperhatikan, saya kick dari sini ya. Kemudian ini hantaman di sini ya, hantaman ke sini, blok. Terus yang kedua, teman-teman akan memperhatikan kondisi pasien akan terlentang kayak gini ya. Maka teman-teman, si pasien ini berisiko mengalami fraktur ya, patah di ekstremitas bawah, ekstremitas atas, dan kemungkinan juga terjadi fraktur pada daerah servikal dan vertebra atau tulang belakang. Ini yang gambaran yang bisa teman-teman lihat pada kasus ini kan kayak gitu. Nah, ketika pasien datang ke IGD teman-teman atau teman-teman di puskesmas atau lain, maka ketika menemukan kasus multiple trauma itu misal pasien kecelakaan datang ke teman-teman. Maka teman-teman akan bertanya dulu kepada keluarga pasien atau kepada siapa yang ngantar, ini kecelakaan seperti apa? Pak, ini pasiennya terpental gitu kan, atau pasien ini menabrak mobil, atau pasien ini menabrak tembok atau apalah kayak gitu. Nah, berarti teman-teman berpikir ini cederanya bukan cedera tunggal. Artinya kalau kita lihat dari kasus ini, cederanya kemungkinan terjadi multiple ya. Ada cedera kepala, kemungkinan servikal, kemungkinan terjadi fraktur atau patah pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah, kemudian ada fraktur pada tulang belakang. Nah, itu yang perlu teman-teman pikirkan kalau teman-teman sedang melakukan pengkajian atau initial assessment pada kondisi-kondisi trauma. Nah, coba teman-teman, ini ya, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi saya harap teman-teman mampu menjelaskan definisi initial assessment, menjelaskan tahapan, melakukan penilaian primary survey dan secondary survey. Kita lanjut saja teman-teman. Nah, ini hasil result ya. Jadi trimodal distribution of death. Jadi kematian yang diikuti oleh kematian diikuti oleh trauma itu, ini angka kejadian, ya kan? Sedangkan ini fase-fase kejadian. Nah, kalau misalnya pasien di fase 1 atau fase mayor pada injuri berat, ya kan? Maka tingkat kematiannya itu bisa teman-teman lihat sini, hitungannya adalah menit. Ini kalau kita tidak memberikan bantuan pada pasien, maka kemungkinan terjadinya cardiac arrest itu hitungannya adalah menit. Coba teman-teman perhatikan, angka kejadiannya tinggi juga nih, termasuk tinggi nih. Artinya pada saat-saat kecelakaan, teman-teman tidak mampu mengatasi cedera awal pada pasien, maka hitungan menit pasien akan mengalami kematian. Seperti yang saya bahas kemarin adalah ketika 6-8 menit ya, atau kurang dari 10 menit pasien tidak mendapatkan suplai oksigen otaknya, maka pasien akan mengalami kematian batang otak yang irreversible. Kan kayak gitu ya. Yang Pak Masudi sampaikan juga nanti kayak gitu. Nah, ketika pada fase 2, pada saat pasien mendapatkan treatment, ya kan, tapi pada saat pasien mendapatkan treatment dalam penyelamatan hidup pasien, maka hitungannya adalah jam. Jadi pada fase ini, ketika kita tidak mampu menganalisis pasien dengan benar, maka hitungan jam pasien akan mengalami kematian. Contoh, pasien datang dengan cedera kepala berat, misalnya kayak gitu. Terus hitungan jam kita biarkan saja pasien, maka pasien kemungkinan akan mengalami kematian pada fase ini. Itu angka kejadiannya itu lebih tinggi. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian adalah pada fase ketiga, itu kematian terjadi akibat infeksi dan kegagalan multi organ. Nah, ini terjadi ketika teman-teman sudah merawat pasien ya. Pasien dikirim ke unit perawatan atau unit intensive care. Nah, pasien tidak dimonitoring dengan ketat. Akibat terjadinya jejas luka tadi, bisa pasien mengalami infeksi, atau kalau tidak mencukupi kebutuhan oksigenasi atau kebutuhan cairan pasien,
maka pasien akan berisiko mengalami kegagalan multi organ. Umumnya pasien akan mengalami kegagalan sistem perkemihan di sini ginjal ya. Kalau pasien dengan multiple trauma atau pasien dengan perdarahan, kita biarkan saja, maka pasien akan masuk ke dalam kondisi akut kidney injury atau gagal ginjal akut. Kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi chronic kidney disease atau gagal ginjal kronis. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman manual trauma. Jadi ini adalah bagaimana tata laksana pasien yang masuk ke unit emergency. Nah, teman-teman lihat ya. Pertama kali ada pekerjaan di unit emergency itu selalu dilakukan oleh secara sequel and simultan. Sequel itu adalah ada urutan itu mulai dari primary survey ya kan, airway management, breathing gitu kan, circulation, disability, exposure ya kan, heart rate monitor. Nah, itu yang teman-teman lakukan secara sequel. Simultan itu adalah dilakukan secara bersama-sama. Jadi tidak teman-teman airway dulu Pak ini dikerjakan, tidak. Tapi dikerjakan secara simultan. Jadi airway, breathing, sirkulasi dikerjakan secara bersama-sama. Nah, pada manual trauma ini, hal pokok yang perlu teman-teman ingat adalah mencari keadaan yang mengancam nyawa. Jadi teman-teman di initial assessment, teman-teman adalah melakukan pengkajian dasar kepada pasien, menilai kegawatan pasien, terus melakukan intervensi berdasarkan kegawatan pasien. Itu yang teman-teman lakukan pada initial assessment. Kita balik lagi kepada gambar. Ini dilakukan secara sequel dan simultan, ada tim. Kita bahas satu ya. Pertama kali adalah airway control. Jadi airway control, teman-teman memperhatikan jalan nafas pasien itu diharapkan clear. Masih ingat yang kemarin ya? Dikatakan clear ketika pasien itu dapat berbicara clear atau tidak ada suara nafas tambahan, baik itu gargling, snoring ataupun stridor. Nah, itu diingat ya. Diingat teman-teman. Kemudian yang dilakukan yang kedua adalah teman-teman diminta untuk menstabilisasi servikal. Yang saya sampaikan kemarin, ada 4 tanda fraktur servikal. Teman-teman harap diingat, pertama kali adalah setiap cedera kepala dengan penurunan kesadaran, terus pasien dengan jejas di atas klavikula, mekanisme jatuh atau biomekanikalnya mendukung. Misalnya kita tanya, ini mekanisme jatuhnya seperti apa? Kepala dulu Pak, kayak pasien tadi ya, itu kemungkinan. Yang ketiga adalah pasien dengan multiple trauma. Pasien masuk dengan berbagai macam trauma, mungkin pasien dengan fraktur, ekstremitas atas, ekstremitas bawah. Dan itu bisa mengalami fraktur servikal. Yang dilakukan oleh RN ya, register nurse, adalah menstabilisasi airway, jadi jalan nafasnya clear. Yang kedua melakukan intubasi, yang ketiga menunjukkan atau membantu semua prosedur. Nah, jadi teman-teman melakukan ini nih di dalam airway. Nah, kemudian pekerjaan trauma ini dokter bedah atau dokter trauma itu adalah sebagai tim leader. Nah Pak, jadi Pak gimana Pak kalau di IGD itu tidak ada dokter? Maka yang dijadikan sebagai tim leader adalah perawat yang berpengalaman di sana. Nah kemudian register nurse atau primary nurse itu tugasnya adalah memanggil bantuan, ya kan? Kemudian menyiapkan area atau clear area gitu ya. Kemudian adalah merekam vital information. Jadi mengukur tanda-tanda vital di sini, kemudian membantu semua prosedur yang ada yang dilakukan pada pasien. Nah, kemudian ada respiratory therapy, ini perawat juga ya, memberikan bantuan pada jalan nafas, kemudian meletakkan ya. Nah, kalau lebih sepakat sih mengontrol atau memonitor alat-alat pemberian nafas, kemudian setup ventilator. Jadi menyeting ventilator. Nah, kemudian register nurse kita ngapain Pak?
pertama kali adalah mengukur tanda vital, kemudian memasang infus atau mengambil darah, kemudian menyiapkan alat, kemudian membantu prosedur. Itu yang kita lakukan di unit emergency, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Masih bingung? Kita lanjutkan. Nah, ini konsep penanganan trauma. Pertama kali adalah ada namanya aman diri ya. Nah, aman diri adalah poin utama dari penanganan trauma. Artinya, teman-teman harus dilengkapi dengan alat-alat pelindung diri. Mulai teman-teman menggunakan APD ya, APD-nya apalagi sekarang di pandemi ini, kemungkinan teman-teman bisa menggunakan APD level 2 ataupun APD level 3 di sini. Yang teman-teman lakukan ketika menolong pasien. Kemudian trias. Trias itu adalah memilah pasien berdasarkan kegawat daruratan. Jadi setelah teman-teman aman diri, teman-teman trias, mengkaji pasien berdasarkan kegawatan. Bisa penilaian airway, breathing, circulation. Kemudian adalah cek kesadaran, teman-teman pakai APVU namanya, APVU. A itu adalah alert itu sadar penuh. P itu pain, V itu verbal atau verbal, U itu unrespond. Ntar saya mau pindah tempat ya. Berisik di sana makanya saya pindah. Oke, masuk ya, ulang ya. Nah, cek kesadaran, teman-teman bisa melakukan memeriksa kesadaran pasien dengan teknik APVU. A itu alert itu sadar penuh. P itu V itu verbal. Verbal itu artinya pasien berespon ketika kita panggil atau menggunakan suara. Kemudian adalah P itu pain. Pain itu nyeri ya, berarti pasien dikasih nyeri baru dia ada respon. U itu pasien unrespon. Jadi kalau kita menilai kesadaran pasien, coba kita panggil namanya, misalnya Hilfiza. Kalau Hilfiza membuka mata dengan suara, berarti responnya adalah respon suara, respon verbal. Tapi ketika Hilfiza saya tidak panggil, kemudian saya stimulus dengan nyeri, misalnya saya tekan sternumnya pakai tangan saya, maka si Hilfiza kesadarannya adalah dengan pain, dengan nyeri. Kalau U itu unrespon. Unrespon artinya teman-teman kasih nyeri pun pasien tidak ada respon. Itu yang dimaksud dengan unrespon. Maka kalau kondisi itu, langkah teman-teman adalah teman-teman melakukan CAB namanya. CAB itu adalah compression, airway, dan breathing. Berarti teman-teman cek nadi, tidak ada nadi, baru teman-teman kompresi dada pasien. Nah, sekarang setelah teman-teman cek kesadaran, teman-teman masuk ke primary survey atau pengkajian primer, ada airway management dan cervical control atau kontrol tulang belakang. Kemudian adalah breathing itu pernapasan pasien. C itu adalah sirkulasi, berarti kebutuhan cairan pasien. Kemudian D itu adalah disability atau kesadaran. E itu exposure. Exposure itu artinya pasien telanjangi pasiennya, dibugilin pasiennya. Tapi kasih selimut, mencegah hipotermi. Kemudian F ya, F itu Foley kateter, dipasang kateter pasiennya. Kemudian H itu heart rate monitor, berarti dipasang monitor jantung. Nah, itu yang dilakukan di primary survey, nanti akan saya bahas.
Kemudian secondary survei yang kemarin saya sampaikan, ada sampel atau kompak ya. K itu keluhan, O itu obat-obatan, M itu makan terakhirnya kapan, P itu penyakit penyerta, ya kan, A itu alergi, K itu kejadiannya seperti apa. Nah, di sini boleh teman-teman lakukan terapi definitif. Terapi definitif itu misal ya pemasangan ETT atau dipasang suprapubik fungsi. Suprapubik fungsi itu maksudnya adalah pasien yang tidak bisa dipasang kateter, teman-teman bisa tusuk pakai Evicat 14 di bawah 3 jari di bawah simpusis pubis. Oke. Nah, bagaimana menilai penderita dalam 10 detik? Nah, maka saya katakan tadi di airway di apa namanya itu? Di primary survey, maka teman-teman melakukan pengkajian dengan cara ajak pasien berbicara. Kalau pasien tidak bisa berbicara, berarti pasien unrespon. Maka teman-teman bisa melakukan pengkajian. Tapi kalau pasien berespon baik, menunjukkan bahwa airway-nya baik, breathing-nya baik, circulation-nya baik, disability-nya mungkin baik. Nah, bila tidak ada respon, ya kan, kalau pasien, misalnya saya panggil ya, Piza, misalnya gitu, Piza, iya Pak, apa yang kamu rasakan? Saya merasa tidak enak saja Pak, dada saya merasa tidak enak atau tertekan. Oh, ini kemungkinan primary survei-nya bagus. Tapi saya panggil Piza, diam saja. Kemungkinan itu pasien ada masalah pada airway, breathing, circulation, atau disability. Maka pasien boleh masuk ke primary survey. Makanya teman-teman kalau di unit emergency, teman-teman harus banyak berbicara sama pasien untuk menilai kegawatan pasien berdasarkan respon pasien. Itu kuncinya ya. Nah, kita masuk ke airway. Coba teman-teman perhatikan. Ini adalah pasien terpasang, ini namanya laringoskop ya. Laringoskop ini adalah untuk membuka laring. Sedangkan ini adalah ETT ya. ETT itu adalah tube atau selang yang dimasukkan sampai ke dalam trakea. Nah, teman-teman perhatikan. Ini adalah BVM ya. BVM itu back pulp mask. Nah, ini tujuan kita adalah untuk membebaskan jalan nafas pasien. Coba teman-teman lihat. Nah, di airway selalu dengan chest spine protection atau teman-teman melindungi tulang belakang dan cervical pasien. Nah, maka pada airway ketika menemukan korban trauma, teman-teman tidak boleh melakukan head tilt chin lift. Tapi untuk membuka jalan napas pasien, teman-teman hanya boleh melakukan jaw thrust. Jaw thrust itu maksudnya adalah angulus mandibulanya didorong ke atas. Itu namanya jaw thrust. Kalau pasien teman-teman gini kan, itu namanya adalah head tilt chin lift. Tidak boleh dilakukan pada kasus trauma. Coba teman-teman lihat di sini perawat mempertahankan leher pasien ya supaya tidak bergerak. Ini namanya konsep imobilisasi leher. Nah, ini penting ya. Berarti prioritas 1 adalah chest spine protection. Jadi ketika menemukan korban, teman-teman perhatikan, teman-teman harus melihat di sini leher korban itu dalam keadaan stabil. Oke, teman-teman tidak boleh membolak-balik leher pasien ya. Leher pasien, Pak, sekarang leher pasien cuma ke samping sini doang kayak gini lehernya. Teman-teman hanya boleh menggerakkan satu gerakan saja, namanya one move. Pasien lehernya teman-teman jatuh gini ya, teman-teman balikkan kayak gini. Itu namanya one move ya, hanya satu pergerakan saja. Tidak boleh banyak digerakkan si leher pasiennya. Nah, kemudian teman-teman harus menjaga jalan nafas pasien. Masalah di jalan nafas itu cuma satu doang, bersihan jalan nafas, tidak ada yang lain. Sama risiko aspirasi. Nah, kalau misalnya teman-teman ada cairan, bisa darah, bisa cairan gitu kan, bisa sekret, maka suaranya akan gargling seperti orang berkumur-kumur. Kayak gitu ya. Kalau gargling ya, maka tindakannya adalah teman-teman bisa suctioning. Catat nih, kalau gargling di suctioning. Tapi kalau misalnya suara snoring itu seperti mengorok, mendengkur gitu ya. Maka kalau manual, teman-teman bisa lakukan chin lift untuk pasien non trauma
Kalau pasien trauma, teman-teman lakukan jaw thrust atau mengangkat angulus mendorong angulus mandibulannya ke depan. Nah, kalau menggunakan alat, teman-teman bisa menggunakan OPA. OPA itu oro, pharyngeal airway. Jadi memasukkan sudip lidah ya dari mulut sampai ke paring. Jadi menahan pangkal lidah supaya tidak jatuh ke belakang. Kemudian kalau misalnya terjadi sumbatan, Pak, mulutnya tidak bisa membuka, maka teman-teman bisa menggunakan NPA. NPA itu berarti melalui naso ya, naso itu hidung. Nah, kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Bila tidak berhasil, teman-teman bisa lakukan airway definitif. Airway definitif itu, Pak, memasang ETT atau diintubasi pasiennya. Sampai sini ada pertanyaan? Terbayang, teman-teman? Pak, kalau seandainya pasiennya sadar, Pak, tapi tidak bisa bernapas, Pak, jalan napasnya tersumbat bakso misalnya. Teman-teman bisa lakukan yang namanya Heimlich maneuver atau manuver Heimlich. Jadi manuver Heimlich itu adalah merangsang pasien untuk muntah. Caranya pasien digenggam tangan ya. Jadi didorong si gastriknya didorong atau lambungnya didorong supaya memaksa pasien muntah. Kalau muntah diharapkan baksonya keluar. Baksonya keluar, jatuh, makan lagi, cuci sedikit, makan lagi. Tapi digigit, jangan ditelan baksonya. Kalau pengen sih, kalau Azura pengen kan, misalnya si Rani makan bakso, takut diminta kan, bakso beranak pula kan ditelan sama si Rani. Kesel, Azura lakukan bantuan, plek, baksonya keluar sama anaknya kan, cuci sedikit, kasih kecap, makan lagi boleh, tidak masalah. Dalam kondisi darurat boleh, tidak masalah. Kalau Rani takut diminta, kasih lagi ke Rani, dibalik lagi ke mulutnya. Biar tersumbat lagi jalan nafasnya kan. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini ya. Jadi airway definitif itu memasukkan pipa ya atau cup dalam trakea yang dikembangkan. Jadi kayak gini. Masukkan. Nah, memasukkan pada pasien apa, Pak? Ancaman obstruksi. Contoh, pasiennya cairan nih, Pak, gargling. Teman-teman suction tetap ada, suction tetap ada, suction tetap ada. Artinya apa? Perdarahan aktif kan? Perdarahan aktif, maka pasien berisiko mengalami sumbatan total. Maka perlu teman-teman pertimbangkan untuk pasang airway definitif, pasang ETT pasiennya. Yang kedua, ancaman aspirasi. Kemungkinan misal si Tia lagi lagi putus cinta lah sama si Dimas kan. Karena Dimas selingkuh sama mahasiswa tingkat 1, Mutia namanya. Nanti dirimu cari ya, tingkat 1 si Mutia. Nah, karena si Dimas diajak Mutia makan di rumahnya kan, si Tia marah. Ditelepon tidak diangkat, ya gitu kan. Kemudian si Tia ini minumlah dia kan, minum karbol, misalkan karbol masuk ke dalam mulut, masuk ke lambung, kemudian bawa ke rumah sakit, ditolong sama si Reza. Si Reza ketika mencium aroma si Tia, aroma karbol tadi ya kan, maka si Tia memutuskan ini keracunan karbol. Karena orang keracunan itu harus dikeluarkan kan, risiko muntah gitu kan. Maka kata si Reza, ya udah dipasang ETT. Maka si Tia ini di breakdown ya kan. Breakdown itu dibuat tidak sadar, disuntik, dikasih midazolam, disuntik, tidak sadar tidur, baru dibuka jalan nafas, baru dipasang ETT. Nah, untuk mencegah muntah tadi. Nah, kemudian dipasang NGT, biar dialirkanlah si karbol tadi. Kan? Jangan mau kita ya, jadi masuk rumah sakit, si Dimas dengan wanita lain ya kan. Perlu ventilasi tidak? Perlu ya. Jadi indikasi perlu dilakukan ventilasi ya. Perlu ventilasi, contoh gagal nafas. Gagal nafasnya gimana, Pak? Misal si siapa ya dia? Mau dibully nih. Misalnya si Zelda ya, si Zela ini misalnya si Zela. Si Zela ini dengan si siapa? Teman si Habul ya. Si Habul lagi deketin anak tingkat 1 tuh. Si Aulia kan. Gara-gara jago nyanyi ya kan, si Aulia tuh dekati si Habul. Ketika lihat si Zela, ternyata Zela ini ada kelainan ya, kelainan pada nervus intercostalis di dada. Tiba-tiba henti nafas. Nah, untuk mempertahankan nafas, Habul sudah